Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Triwanto SH.SP Nat MH selaku dosen mata kuliah non-litigasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani, NPM 1910067 dari kelas 02 pagi semester 6. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar pengadilan hukum, sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di situ menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jenis arbitrase yaitu ada dua. Yang pertama, arbitrase dapat berupa arbitrase sementara atau ad hoc. Arbitrase yang tidak dikelola oleh institusi. Dalam arbitrase ini, para pihak akan menentukan peran mereka sendiri dalam aspek arbitrase, seperti menunjukkan arbiter, aturan yang berlaku, dan jadwal waktu untuk mengajukan berbagai dokumen. Tanpa lembaga pengelola, para pihak dalam arbitrase ad hoc bebas untuk menggunakan prosedur pilihan mereka. Arbitrase ad hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau Unciral Arbitration Rules, dan penggunaan arbitrase ad hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase. Yang kedua yaitu arbitrase institusional, yaitu suatu lembaga khusus ditunjuk dan mengambil peran mengelola proses arbitrase atau manajemen khusus. Setiap lembaga ini memiliki seperangkat aturan sendiri yang berkaitan dengan kerangka kerja seperti jadwal pengajuan dokumen atau prosedur untuk membuat aplikasi yang digunakan dalam membantu proses arbitrase. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration, The International Chambers of Commerce, disingkat dalam bentuk ICC di Paris, in the Arbitration Rules dari The International Center for Settlement of Informal Disputes atau ICSID di Washington, yang mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri. Prosedur melakukan arbitrase. Prosedur melakukan arbitrase yang pertama yaitu pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi seperti nama dan alamat para pihak, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, fakta dan dasar hukum arbitrase, rincian permasalahan, dan tuntutan atau nilai tuntutan. Yang ketiga yaitu dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan autentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan autentik tentang perjanjian arbitrase tersebut, serta dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. Yang keempat yaitu menunjuk arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjukkan arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tapi tidak melebihi dari 40 hari
dari pemohon tersebut. Yang kelima yaitu biaya arbitrase. Pemohon mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar Rp2 juta. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan dalam arbitrase tersebut. Arbiter menentukan biaya arbitrase, yaitu biayanya meliputi honorarium arbiter, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter, biaya saksi atau saksi ahli yang diperlukan dalam memeriksa sengketa, dan biaya administrasi. Biaya arbiter dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian. Biaya arbiter dibebankan kepada para pihak secara seimbang. Dalam penyelesaian umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui proses peradilan. Yang pertama yaitu kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua, keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Yang ketiga, para pihak dapat mementingkan arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pihak hukum untuk menyelesaikan masalahnya, dan para pihak dapat memilih tempat menyelenggarakan arbitrase. Yang kelima yaitu putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat dan final bagi para pihak. Selain memiliki kelebihan, arbitrase juga mempunyai kelemahan, yaitu masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase. Dijabarkan dalam angka 1 yaitu arbitrase sebelum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contohnya, masyarakat masih banyak belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, Basarnas, dan P3PI. Yang kedua, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya ke lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga yang ada. Yang ketiga, lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau wewenang melakukan eksekusi putusan. Yang keempat, kurangnya patuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ngulur waktu, perlawanan, gugatan, pembatalan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme ekstrajudisial, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran. Sekian penjelasan saya mengenai materi arbitrase ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.